kepala sekolah yang terkumpul di KKG Gugus 2 Puntang Utara. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus KKG Gugus 2 Puntang Utara. Yang terhormat Bapak Fajar sekaligus sebagai SRB Kalimantan Timur. Yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman seperjuangan seluruh guru di KKG Gugus 2 Puntang Utara. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat bertemu pada kegiatan pagi ini. Baiklah, mengawali kegiatan pada pagi hari ini kita akan berdoa semoga kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kegiatan kita kali ini akan kita saling sharing ya, pemanfaatan portal rumah belajar dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, apa saja kegiatan kita kali ini? Nanti kita akan melihat paparan tentang pengenalan fitur-fitur rumah belajar, bagaimana cara aksesnya dan bagaimana cara penggunaannya dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, setelah itu tentunya nanti kita akan ada kuis. Nah, kuis itu akan berhadiah. Kita ambil 3 orang pemenangnya. Pasti kita akan kasih hadiahnya. Nah, jadi nanti jangan terlewatkan beberapa paparan dari kami. Kemudian nanti setelah selesai akan ada kuis. Nah, untuk kali pertama kesempatan untuk perkenalan akan kami berikan kepada sahabat saya di samping saya, kepada Bapak Ahmad Fajar Siddiq untuk memperkenalkan. Mestinya teman-teman sudah kenal, tapi akan lebih kenal lagi kepada Bapak. Kami layar dan tempat kami persiapkan. Silakan Pak Fajar. Oke, terima kasih. Terdengar suara saya ya? Ya Pak, agak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di suasana yang hujan, rintik-rintik atau deras? Ini rintik-rintik. Oke, Bapak Ibu, perkenalkan saya Ahmad Fajar Siddiq. Tugas saya di SDN 006 Bontang Selatan. Mungkin itu saja sih, mau mudah. Singkat aja. Terima kasih Bu Wandi. Baik, terima kasih Bapak Fajar. Jadi Bapak Fajar ini tahun ini sebagai sahabat rumah belajar Kalimantan Timur bersama teman-teman 30 orang peserta. Jadi kita di sini untuk saling sharing mendapatkan amanah dari Pusdatin melalui portal rumah belajar. Perlu Bapak Ibu ketahui di sekarang kita berada di pembatik level 4 dan kami di sini untuk saling berbagi, saling sharing apa yang kita dapat akan kita sharing bersama teman-teman. Baiklah, untuk kali ini kembali ke saya. Saya sendiri teman-teman sudah insya Allah sudah kenal semua ya. Jadi saya Siti Mahmuda berasal dari SDN 003 Bontang Utara. Kali ini menemani Pak Fajar untuk saling sharing. Untuk yang pertama izinkan saya untuk share screen. Oke. Baiklah Bapak Ibu, mohon waktunya dan mohon izin untuk sedikit mengenalkan apa itu rumah belajar. Oke, dapat nampak di layar? Bisa terlihat Pak Fajar? Terlihat. Oke, terima kasih. Baiklah, Bapak Ibu, minta waktunya sedikit. Kali ini saya akan mengenalkan beberapa fitur rumah belajar. Nah, jadi sekali lagi kami di sini di pembatik level 4 adalah untuk berbagi bersama-sama. Rumah belajar bisa diakses di https
www.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, apa sih rumah belajar? Tentunya Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar, dan perlu kita ketahui bahwa pada saat pandemi seperti ini, pemerintah sudah mengucurkan atau memberikan bantuan berupa paket data kepada siswa maupun guru-guru. Antara kita sudah mendapatkan pulsanya. Nah, itu salah satunya adalah dia mengakses portal rumah belajar. Jadi dari 8 giga, 2 giganya untuk umum dan 6 giganya berbentuk cloud, salah satunya untuk mengakses portal rumah belajar. Jadi rumah belajar adalah portal yang dianjurkan dari Kementerian Pendidikan untuk digunakan sebagai salah satu alternatif pembelajaran pada pandemi ini. Nah, apa itu rumah belajar? Pusdatin atau Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai instansi di bidang Kemdikbud memiliki tugas dan pengembangan konten pembelajaran. Salah satu upaya yang dilakukan Pusdatin ialah mengembangkan portal rumah belajar. Nah, rumah belajar merupakan sebuah laman yang dapat digunakan baik siswa maupun guru. Jadi dapat diakses oleh guru maupun siswa. Di dalamnya, konten pembelajaran yang disediakan berbasis audio, video, gambar, dan animasi yang disajikan secara interaktif. Nah, jadi ini kalau kita masuk di portal rumah belajar, guru-guru yang sudah tergabung sudah mencapai 266.000 lebih. Siswanya adalah 640.000 lebih. Nah, semoga kita nanti akan jadi bagian di dalamnya sini. Oke. Berikutnya, siapa saja yang dapat memanfaatkan portal rumah belajar? Tentunya adalah siswa, guru, dan seluruh masyarakat yang ada. Kemudian untuk siswa, jenjang apa saja yang dapat mengakses atau yang dapat mengambil manfaat dari rumah belajar? Dari jenjang PAUD sudah ada. Kemudian jenjang SD. Nah, di SD maupun mungkin ada yang SLB yang setingkat dengan SD juga dapat, juga ada aplikasi yang membantu untuk pengajarannya. Kemudian SMP, kemudian juga ada di dalamnya jenjang untuk SMA dan SMK. Baik, kami lanjutkan. Nah, apa saja fitur rumah belajar? Nah, fitur rumah belajar di dalamnya ada fitur utama dan fitur pendukung dan beberapa sumber belajar lainnya dari Pusdatin. Nah, untuk fitur utama rumah belajar, yang pertama adalah sumber belajar. Kemudian yang kedua, nanti kita juga bisa memanfaatkan bank soal. Nah, kemudian juga ada kelas maya yang sekarang mungkin juga dibutuhkan pada masa kita pembelajaran jarak jauh ini. Dan tentunya ada juga laboratorium maya yang harusnya kita pembelajaran di sekolah bisa menggunakan praktek tetapi tidak bisa, maka nanti solusinya juga bisa menggunakan laboratorium maya. Baik, kita akan mengenal satu persatu dari fitur yang tadi sudah kami sebutkan. Yang pertama di sini kalau kita masuk di rumah belajar akan nampak seperti ini aplikasinya. Bisa dilihat ini logo atau ikonnya seperti ini. Yang pertama adalah sumber belajar. Apa itu sumber belajar? Sumber belajar adalah fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan di belakang TV sana ada remote. Sana. Kecilin ya. Materi ajar disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Nah, jadi kalau kita masuk di sumber belajar, kita nanti akan menemukan konten video seperti ini. Ada nanti kita bisa lihat ada konten yang terbaru, terpopuler, ada juga konten yang melalui web. Di sudut kanan ada pencarian. Nah, nanti apa yang akan kita cari bisa searching di sini. Semuanya. Ikra berapa lo, Mikaela? Baik, berikutnya
Sebentar. mati kan? Belum Ikra 2, Ada. belum mati. Oper 2. pos ke saya dulu. Oke, sebentar ini ya, saya akan pindah hostnya ya. Bapak Fajar, karena sepertinya ada suara yang agak mengganggu. Sebentar, saya Pak Ahmad Siddiq membantu sebagai hostnya. Ini banyak, ini orang bergabung sudah semua. Dari kita cara belajar di rumah. Gitu-gitu aja. Disuruh jokin video. Oke, Pak Ahmad Fajar Siddiq sudah saya jadikan host. Marmiatin. Dibantu. Oke. Saya kembali kepada Rohani juga. Oke, Bapak Ahmad Fajar Siddiq sudah bisa. Oke. Ya, terima kasih. Oke, kembali lagi Bapak Ibu. Yang pertama, fitur utamanya adalah sumber belajar. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menggunakannya. Ini bisa berbentuk video, animasi, dan yang lainnya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Oke, kita akan kembali lagi. Oke, sharing dulu. Kita lanjutkan berikutnya. Oke. Arman. Oke. Nah, yang kedua apa saja? Yang kedua ada bank soal. Jadi bank soal apa ini? Itu kumpulan soal dan materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Tersedia juga berbagai akses soal, latihan, ulangan, dan ujian. Nah, tentunya kita sebagai guru nanti pasti akan membutuhkan. Tidak sebagai sumber soal utama, melainkan untuk mengetahui sejauh mana juga guru-guru yang ada di Indonesia, sejauh mana soal yang lainnya. Lanjut, yang seperti ini, apabila kita masuk di bank soal, kita akan menemukan di sini dari jenjang pendidikan yang ada, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, kemudian sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, ada juga sekolah menengah kejuruan, serta sekolah luar biasa. Nah, di sini sudah ada kelas 1, kelas 2, tinggal memilih mana yang akan kita lihat. Oke, kita lanjutkan dari bank soal menuju fitur yang ketiga, yaitu kelas digital atau kelas maya. Kelas maya merupakan sebuah learning management system atau LMS yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi terjadinya pembelajaran online atau daring antara peserta didik dan pendidik kapan saja dan di mana saja. Pada waktu tertentu yang terjadwal oleh pendidik, peserta didik dapat mengikuti pembelajaran virtual dengan pendidik. Jadi dapat dalam satu forum itu kita menyelenggarakan pembelajaran daring di situ dengan siswa. Seperti itu. Berikutnya kita lanjutkan. Oh, ini contoh ya, kelas maya di sini sudah ada. Kalau kita masuk di rumah belajar seperti ini penampakannya. Lanjut, berikutnya untuk fitur yang keempat adalah laboratorium maya. Nah, fitur simulasi praktikum laboratorium yang disajikan secara interaktif dan menarik. Dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum yang dapat dimanfaatkan secara offline dan online. Jadi siapa tahu nanti kita mau mengadakan praktek, tapi karena jarak jauh bisa menggunakan laboratorium maya ini. Baiklah, itu tadi adalah fitur utama dari portal Rumah Belajar. Nah, kalau kita mau mengakses dari laboratorium maya, bisa ini alamatnya sudah ada, https://vilabbelajar.kemdikbud.go.id. Nah, di sini contoh sudah ada ini, daya hantar listrik larutan, grafik dicari sesuai dengan jenjang sekolahnya. Oke, lanjut berikutnya kita masuk ke fitur pendukung. Jadi selain fitur utama, di portal Rumah Belajar juga terdapat 6 fitur pendukung. Nah, apa saja?
Ini yang pertama ada ini seperti di gambar, kita lihat ada peta budaya, ada buku sekolah elektronik, ada wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Nah, ini biasanya untuk para teman-teman PNS nih kalau yang membutuhkan kenaikan pangkat bisa nanti bergabung di PKB di sini untuk mendapatkan pelatihan kemudian mendapatkan sertifikatnya. Nah, ini yang terakhir adalah EduGame. Ini adalah fitur terbaru yang diluncurkan oleh Pusdatin. Nah, baiklah, buku sekolah elektronik adalah fitur yang berisi kumpulan buku sekolah atau BSE dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK, dan buku-buku lainnya yang mendukung pembelajaran. Nah, kalau kita buka, Bapak Ibu, di sini sudah tertera sekolahnya, kelas. Nanti akan ketika kita klik SD, di situ juga akan terlihat kelas berapa yang akan kita ambil, kita download buku sekolahnya. Lanjut, berikutnya adalah wahana jelajah angkasa. Nah, di dalamnya fitur yang berisi informasi tentang luar angkasa. Dengan fitur ini kita bisa berselancar mengelilingi luar angkasa. Jadi ini penampakannya. Biasanya ini kita bisa menggunakannya apalagi mungkin untuk kelas 6. Misalkan di situ nanti ada sistem tata surya atau gambar planet. Nah, kita bisa menggunakan ini. Dan di sini bisa kita lihat apa saja yang kita detil bisa kita klik lebih detailnya ada di sebelahnya. Nah, kita lanjut. Berikutnya ada peta budaya. Peta budaya merupakan fitur berupa informasi tentang berbagai macam kebudayaan atau adat istiadat yang ada di Indonesia. Bisa berupa video maupun animasi. Nah, nanti akan kita coba Bapak Ibu. Dan insya Allah beberapa teman juga sudah mengakses fitur ini. Berikutnya adalah fitur karya bahasa dan sastra. Di sini adalah kumpulan buku cerita yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat baca anak-anak. Fitur ini terdiri atas 3 konten, yaitu ada prosa, ada puisi, dan referensi. Fitur karya bahasa dan sastra di portal Rumah Belajar, contohnya seperti ini. Nah, jadi bisa kita mengembangkan literasi baca dari sini untuk anak-anak didik kita maupun anak kandung kita sendiri. Bahkan untuk diri kita juga bisa meningkatkan literasi membaca dengan membuka ini. Lanjut, nah ini yang kita tunggu, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Fitur pengembangan PKB dikembangkan oleh penyelenggara diklat untuk memberikan layanan peningkatan kualitas SDM dalam bentuk diklat secara online. Jadi seperti yang kami ikuti sekarang ini, saya dengan Pak Fajar, nah kami sebelumnya mengikuti PKB yang diselenggarakan oleh Rumah Belajar, kami mendaftar di Simpatik. Jadi kami mengikuti mulai dari level 1, level 2. Nah, ketika kami mengikuti, kami mendapatkan sertifikat di sini. Nah, nanti seperti apa loginnya mungkin nanti bisa juga dijelaskan Pak Wajar. Jadi kita mengikuti di level 1, mengikuti ke pembelajarannya, kemudian kita mendapatkan sertifikat elektronik yang tentunya nanti kita bisa gunakan untuk kenaikan pangkat. Alhamdulillah pas di sini saya sudah mendapatkan dua sertifikat. Nah, berikutnya lanjut. Nah, ini adalah fitur terbaru dari portal Rumah Belajar EduGame. Tentunya saat ini anak-anak cenderung memegang HP ketika menunggu pembelajaran dari gurunya. Tentunya mereka paling tidak mesti buka-buka aplikasi lainnya. Kadang-kala mereka bermain sambil menunggu. Nah, ada baiknya kita arahkan ke EduGame ini. Kenapa? Karena di sini sudah resmi dari Kementerian dan Pusdatin. Artinya di sini sudah melalui tahap tidak ada tayangan yang misalnya untuk yang tidak bagus untuk anak-anak. Jadi ini sudah disesuaikan untuk perkembangan anak-anak. Permainannya yang mendidik, tidak mungkin ada sara atau pornografi, tidak ada di dalamnya. Jadi ini lebih terarah untuk anak-anak. Jadi masa pandemi ini tentunya anak-anak membutuhkan
permainan yang untuk biar mereka rileks dari pembelajaran daring yang mungkin mereka sudah berapa bulan berjalan ini sudah sangat bosan. Oke, lanjut berikutnya. Nah, seperti ini penampakannya. Saya juga uji cobakan kepada anak saya beberapa kali. Alhamdulillah memang ada seperti game lainnya, cuma di dalamnya adalah pembelajaran. Nanti Bapak Ibu bisa coba setelah ini. Nah, selain fitur-fitur yang saya sebutkan tadi, di Pustekom atau Pusdatin juga menyediakan sumber belajar lainnya. Yang pertama ada radio edukasi, ada juga M-edukasi, ada TV edukasi yang biasanya siaran juga di TVRI. Kemudian ada e-modul, ada kursus daring dan gerbang kurikulum. Jadi selain yang portal rumah belajar, Bapak Ibu untuk membantu pembelajaran daring bisa mengakses dari produk yang dikeluarkan Pusdatin seperti itu. Oke. Nah, pastikan nanti setelah ini Bapak Ibu mendaftar di https://belajar.kemdikbud.go.id. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana? Bisa mendengar suara saya dengan jelas? Nanti tentunya setelah ini ada kuis ya yang berhubungan dengan yang saya sampaikan tadi. Oke, bagaimana Pak Fajar? Selanjutnya akan kita sharing juga. Sebelumnya waktu dan layar saya serahkan dulu kepada Pak Fajar. Kepadanya kami persilahkan. Oke, Bapak Ibu, demikian nanti prolog atau pengantar dari Bu Mahmudah tentang apa itu sih rumah belajar, portal rumah belajar. Mungkin dari sebelum kita lanjutkan atau kita istilahnya praktekkan seperti apa, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, siapa tahu ada yang hal yang ditanyakan, silakan mungkin Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan atau lanjutkan dulu. Buka pertanyaan aja dulu ya, kita ngobrol dulu. Siapa tahu nanti ada hal yang perlu kita praktekkan yang terlebih dahulu, mungkin seperti itu. Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan? Silakan, di sini ada open mic, Ibu atau Bapak Damaris. Silakan. Kita lanjutkan dulu. Sudah ada? Oke, mungkin kita praktekkan dulu terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu, dalam istilahnya pembelajaran jarak jauh ini, tools atau alat yang kita gunakan biasanya adalah LMS, nah, seperti yang diutarakan oleh Bu Mahmudah tadi. Di rumah belajar sendiri sudah memiliki LMS yang namanya kelas maya, Bapak Ibu, kelas maya. Nah, ini penggunaannya mirip atau sama saja dengan Google Classroom, atau ada yang menggunakan Teams dari Microsoft. Mungkin ada lagi yang lain seperti itu. Nah, apa sih keunggulan dari kelas maya ini? Nah, ada beberapa keunggulan atau kelebihan dari kelas mayanya dari Pusdatin atau dari rumah belajar. Yang pertama yaitu produk asli. Jadi produk kelas maya ini produk asli di Indonesia, ya, di Indonesia yang dibuat oleh Pusdatin Kemdikbud RI, ya, yaitu produk dari rumah belajar. Nah, kemudian yang kedua, nah dia sinkron atau terhubung dengan Dapodik. Nah, jadi begitu kita mengetikkan NPSN, dia otomatis nanti data-data di situ keluar, ya, jadi sinkron dengan Dapodik. Nah, kemudian yang ketiga, keunggulan yang ketiga yaitu di kelas maya ini akunnya bisa menggunakan dengan email apapun. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya di Google Classroom itu biasanya dengan akun Google aja ya, atau pakai gmail.com seperti itu. Nah, di kelas maya email yang dipergunakan bisa Yahoo, bisa Gmail, dan bisa yang lainnya. Atau di sekolah Bapak Ibu punya email sendiri, domain sendiri, ya, itu bisa. Nah, kemudian di kelas maya keunggulan selanjutnya, satu email bisa
mendaftarkan lebih dari satu akun. Saya pernah mencoba, berarti ini mendaftarkan siswa-siswa saya pastinya ya. Siswa ini kan agak susah ya kalau SD kita kan. Jadi saya daftarkan dulu siswa-siswa itu, kemudian nanti kita bagi akun, gitu, tinggal masuk nanti ya. Nah kemudian bisa diintegrasikan dengan aplikasi lain. Jadi dalam kelas maya ini bisa kita sama seperti di Google Classroom, bisa kita masukkan video-video dari YouTube seperti itu. Nah, tapi ada beberapa langkah memang yang dari untuk mendaftarkan di kelas maya. Yang pertama, kita lakukan ya. Bapak Ibu di sini mungkin sekolahnya ada yang sudah daftar, tidak salah dari Bontang yang baru sedikit ya, SD terutama. Cuman memang ada perlu waktu Bapak Ibu ya kalau di sini. Nah, di sini yang pertama, yang pendaftar pertama yaitu daftar sebagai penyelenggara. Kemudian setelah di-approve atau disetujui oleh pihak rumah belajar atau Kemdikbud ya, Pusdatin, baru bisa nanti daftar sebagai guru. Nah, nanti sebagai guru baru setelah itu buka kelas atau nanti baru siswanya daftar. Nah, kita juga bisa mendaftarkan ya login sebagai siswa. Nanti kita daftarkan, baru kita dapatkan akun, baru kita nanti share kepada siswa. Cuman ya ini lagi mungkin kendala juga ya kita juga di sini. Memang penggunaan ini kita harus sinkron dengan siswa. Kadang-kadang siswa juga tidak bisa menggunakan ini, tapi tetap kita paling nggak kita coba gitu ya. Seperti itu. Minimal paling tidak sekolah kita sudah terdaftar sebagai penyelenggara kelas maya di rumah belajar. Mungkin Bapak Ibu di sini mungkin bisa salah dua yang bisa mempraktekkan seperti itu apa coba. Jadi kita langsung saja mungkin praktek. Bapak Ibu guru di sini yang mau mendaftarkan sekolahnya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau coba untuk mendaftarkan sebagai guru atau sebagai penyelenggara? Dari mana saja ini? Banyak sekali. Dari 010. Ini informasinya 09 sudah mendaftar sebagai sekolah penyelenggara. 09 Utara. Nah, yang dulu mungkin Bapak Ibu ada 010 Bontang 010 kalau coba lihat ya, kalau nggak salah ada juga yang saya lihat di mana akun 06 itu ada satu guru yang istilahnya nyasar nggak tahu buat kegiatan untuk kelas maya. Ini contoh ya, contoh Bapak Ibu. Ini kelas dari Pusdatin kalau yang ini, yang kemarin kebetulan saya TOT untuk kelas maya. Misalnya kita buat kelas baru, supaya saya perlihatkan bagaimana sih tampilannya. Kalau menurut teman-teman lebih simpel dari Google Classroom seperti itu ya. Nah, ini seperti ini. Ini ada kriteria penilaian untuk di halaman awal pembuka beranda. Ini ada kriteria penilaian. Nah, ini pembukaan kelas mulai dari tanggal 8 seperti itu ya. Dan ada nilai forum, diskusi, nilai kelas mayanya, nilai tugas, modul. Jadi kita tetapkan dulu KKM-nya, istilahnya di sini nilai ujian akhir sehingga 100% sudah disimpan. Ya. Kemudian kita lihat apa aja di sini. Coba kita lihat ya kelas. Ini tergantung jaringan juga. Jadi yang sudah mempraktekkan Google Classroom kurang lebih saja. Loading ya. Nah, jadi di modul ini Bapak Ibu bisa menyisipkan video, PDF, gitu Bapak Ibu. Rupanya jaringan seperti ini. Kegiatan belajar satu misalnya ya, nah sini. Ini
KD-nya, tujuan pembelajaran. Kebetulan ini TUT kemarin ya, jadi di sini ada 2 guru. Materi ini berupa ini video seperti ini. Nah, ini langsung dia di-linkkan atau dihubungkan ke sumber belajar yang berada di rumah belajar. Jadi langsung bisa seperti itu Bapak Ibu ya. Sumber belajar sendiri pun ada beberapa jenis, yang ada kalau tidak salah 3 jenis. Yang pertama berupa video, kemudian berupa MPI, nah, seperti itu. Yang berupa video interaksi seperti itu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah daftarkan sekolahnya di kelas penyelenggara, berarti sudah bisa gurunya untuk mendaftar. Di sini juga ada jadi intinya penggunaan ini kalau memang tidak terbiasa dengan Google Classroom bisa lebih mudah, lebih simpel. Oke, itu mungkin sekilas tentang kelas online seperti itu. Di sini juga bisa mencantumkan tulis itu. Ada video pembelajaran, nah ini ada videonya langsung di sini Bapak Ibu. Lihat ya. Ini yang ada yang dari YouTube. Jadi bisa dari mana? Jadi mana? Ini ada dari YouTube. Nah, ini modulnya berupa PDF. Ini ada dari sumber belajarnya, audio, video, multimedia, dan lain-lain. Ibu, mungkin ada yang mau coba sebagai mendaftarkan sekolahnya. Jadi kalau untuk sekolah penyelenggara itu dia cukup 1 kali mendaftar, ya, cukup sekali mendaftar itu nanti pakai email sekolah atau email yang biasa digunakan oleh sekolah, kemudian MPSN sekolah. Oke, itu dari kelas Maya. Kemudian kita di simpatik atau di PKB Bapak Ibu yang mungkin ini Pak yang perlu cara itu mungkin yang lebih seru ke gurunya mungkin ya. Oke, ini portal ini portal rumah belajar. Nah, di sini kan ada fitur pendukung. Nah, ini PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan seperti itu. Nah, kalau ini diklik nanti munculnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Kita akan terhubung langsung ke simpatik belajar simpatik.belajar.mendikbud.go.id. Nah, yang program yang kami ikutin dan 4 orang yang di Bontang 4 orang ada yang dari SMP yang tahun ini ya, yang SMP itu Pak Rahman Halim, itu sudah terkenal ya sebagai editing video kerjasama dengan Super Jago. Kemudian dari PLA atau Autis Center ya dia membawahi tim PAU di Bontang, Uji. Nah, saya sendiri ajar, kemudian Bu Siti Mamudah itu yang berasal dari Bontang. Nah, ini program yang kami ikuti adalah pembatik. Nah, bagaimana? Tinggal di sini daftar. Nah, daftar jadi guru, non guru. Jadi ada juga yang guru dan non guru. Nah, di pembatik itu pun tidak mesti guru yang ikut. Nah, cuma nanti dia nanti paling tidak dia masuk ke level 4 ya, sebagai pengembang. Tidak salah ya, kalau tidak salah informasi. Jadi tetap bisa, boleh di simpatik ini boleh diikuti selain guru. Jadi ini mungkin saya perlihatkan dulu mungkin ya. Nah, kan apa saja yang bisa kita dapatkan gitu kan? Pelatihan saya di sini. Ini banyak pelatihannya. Nah, ini ada beberapa yang saya ikutin seperti itu ya. Contohnya ini pembelajaran pemanfaat printer tinggi pembatik level 4 tahun 2020. Nah, yang kami ikutin saat ini
Ini kuliah umumnya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, terus keuntungan yang kita peroleh apa? Ya paling tidak kita kalau selesai atau telah selesai mengikuti dan lulus, kita akan mendapatkan apa ini sertifikat. Nah, sertifikat minimal 32 JP. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Lalu asing di komputer audio mana? Nah, seperti ini. Banyak sudah. Baru 4. Baru 4. Ini kalau kita lihat, Bapak Ibu perhatikan, berarti di sini ada ini tahun 2019. Ya memang di pembatik sendiri saya baru atau sudah ya, baru 2 kali. Yang baru saya ikuti 2019 saya masuk sampai level 3. Kemudian di tahun 2020 karena sudah saya level 3. Jadi saya tidak mengikuti lagi mulai dari level 1 yang seperti diikuti dari Ibu Mahmudah ya. Ibu Mahmudah kan mulai dari level 1, level 2, level 3, sampai sekarang level 4. Nah, saya menunggu di level 3 di 2020. Nah, ini yang baru ini. Nah, jadi ini tinggal pastinya diakui sertifikat ini. Nanti kita tinggal buat laporan seperti itu. Boleh nanti share gitu kan, membuat laporannya seperti apa? Boleh. Bagi. Jadi misalnya semoga dengan sosialisasi ini paling tidak di tahun 2021 peminat dari Kota Bontang itu lebih lah, atau bahkan mungkin sampai level 4 atau bahkan sampai duta rumah belajar ya, duta rumah belajar itu bisa mewakili Bontang. Oke, ini peningkatan. Coba kita lihat kalau ini. Dan yang baru nih, sudah keluar Bu ya, Bu Mahmudah ya, untuk level 3. Sudah keluar ini sertifikatnya yang baru. Nah, ini level 1 2019, ini level 1, ini level 2 tahun 2019, ini level 3 tahun 2019, dan ini untuk level 3 di 2020. Coba kita lihat. Nah, ini sudah ada, kita download. Kita lihat bagaimana penampakan sertifikatnya seperti itu ya. Pastinya diakui orang dari resmi dari Kemdikbud ya Bapak Ibu. Tinggal nanti kita buat laporan. Laporannya kan juga sudah ada tinggal di situ. Kita buat acuannya dari website. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini sertifikat resmi dari Kemdikbud. Berarti kabar gembira Bu, sertifikat Ibu sudah lihat belum Bu sertifikat level 3-nya? Saya baru lihat ini. Iya, baru 2 saya tapi belum cek lagi. Apa ini berarti 3 Bu, berarti sama Bu Mahmudah berarti 3 sama ini. Iya. Bisa di-upload di Etakah juga. Iya betul sekali Bapak Ibu ya. Iya. Oke. Nah, ini jangan khawatir. Nah ini kan level kreasi itu level 3. Nah, ini, Juni 2020. Kita lihat. Ini PLT dari Pusdatin, Kepala Pusat Data Teknologi dan Informasi. Wih, 40 jam malahan, tapi ya, sama aja ya, satu poin ya. Satu dapat ya, minimal 32. Kalau lebih dari 80 baru ya dapat 2. Oke. Ya, ini sertifikat level 3 atau level kreasi. Dan saya tidak mendapatkan level 1 dan level 2 untuk 2020. Bu Mahmudah itu yang dapat. Oke, itu mungkin yang dapat. Ini tentang simpatik ya. Oke, Bapak Ibu mungkin itu aja Bu ya, atau itu dulu ya, atau gimana? Atau masih ada lagi yang mau dioprek? Mungkin EduGame. Satu lagi. Kalau lab Maya ya, laboratorium Maya. Laboratorium Maya itu kalau di SD sepertinya belum ada materinya. Yang sudah ada itu SMP, SMA. Untuk perlindungan saya. Ini game edukasi. Ini kelas Maya tadi.
Betul. Coba kita bukakan deh. Slide-nya ya. Kalau jenjang SD belum ada untuk lab maya kalau tidak salah. Tapi tidak masalah sih, siapa tahu anaknya SMP ini kan. Nah, ini untuk persamaan kuadrat, grafik persamaan kuadrat. Jadi mudah saja. Nah, kan di sini terlihat bahwa mulainya dari SMP seperti itu. Jadi SD belum ada. Nah, ini kalau saya demokan sebentar grafik persamaan kuadrat ini lebih mudah. Misalnya ada tugas gitu ya, anak ibu atau adik, kakak, ya, anak bapak ibu yang SMP atau SMA, virtual market ini. Ini tinggal ganti aja di sini ada persamaan kuadratnya, fungsi kuadratnya. Tinggal di sini nanti beberapa keluar langsung ada diskriminan, ada titik-titik potongnya, potong terhadap sumbu X, sumbu Y. Tinggal diganti sini aja. Satu tetap, misalnya di sini berapa? 4. Nah, tinggal nanti kan di print dilihat. Berapa? 8 apa? Nah, ini ada diskriminannya negatif 16. Nah, ini langsung tidak memiliki akar real. Kenapa? Diskriminannya kurang dari 0 atau negatif. Nah, seperti itu. Ini sebenarnya tidak ada, tidak bisa ya. Jadi tinggal dimasukkan aja angka-angkanya, otomatis sudah ada gambar grafiknya. Nah, itu untuk lab maya. Bapak Ibu mungkin ada yang mau mencoba atau bertanya. Oke, silakan. Mungkin itu saja untuk detailnya Bu Mamuda. Mungkin Bapak Ibu ada yang kita ngobrol aja langsung nanti. Kalau ada yang ditanyakan. Silakan Bapak Ibu, atau boleh berbagi pengalaman siapa yang sudah pernah menggunakan fitur apa yang mungkin sudah digunakan, atau mau menanyakan lebih lanjut bagaimana cara penggunaannya juga boleh. Tahun kemarin saya lihat dari SD010 sudah mengikuti simpatik dari SD010. Boleh mungkin berbagi untuk. Kalau saya sendiri pribadi, Pak Fajar, yang sering saya gunakan adalah Sumber Belajar. Dari situ mungkin ada beberapa materi yang mungkin saya tidak sempat membuat video sendiri, itu saya mengambilnya dari, saya download bisa, kemudian kadang saya langsung buka di portalnya, saya share aja ke grup kelas saya. Dari situ kayak misalkan pada tema 3 ini sistem pencernaan, jadi saya mengunggah video yang saya ambil dari Rumah Belajar, saya share di grup wali kelas, di grup dengan anak-anak seperti itu. Jadi mereka memahaminya karena di situ ada animasinya, ada keterangan yang menarik. Jadi anak-anak di rumah membuat mind mapping, tinggal kegiatannya seperti itu. Jadi istilahnya dengan kerepotan kita guru, pembelajaran daring membantu sekali kalau menurut saya seperti itu. Mungkin yang lain bisa berbagi pengalaman dengan penggunaan Rumah Belajar ini. Iya Bu Mamuda, ada lagi satu keunggulan mungkin ya, karena konten-konten di Rumah Belajar sudah diverifikasi gitu ya oleh Kemdikbud terkait Rumah Belajar, jadi tenang aja, aman seperti yang Ibu katakan di awal tadi kan. Kalau misalnya kita ngambil di YouTube, barangkali mungkin ya kontennya ada yang seperti apa, mungkin salah atau apa. Nah di Rumah Belajar sudah diverifikasi, ada tim sendiri untuk menyaring istilahnya kan dari video-video atau sumber-sumber lain. Itu mungkin keunggulan juga di Rumah Belajar. Oke, silakan Ibu ngobrol. Nah ini judulnya kita juga ngobrol bareng gitu ya. Silakan Bu Konita, monggo. Bu Konita. Ada silakan mau sharing atau mau menanyakan ke mungkin ada Pak Fajar. Silakan. Monggo. Silakan monggo Bu yang lainnya. Dan di sini Pak Fajar yang saya dengar, saya belum pernah mencoba, katanya kita sendiri kalau membuat video bisa juga kita sharing berbagi di Rumah Belajar seperti itu. Jadi video yang kita buat bisa kita masukkan juga di portal Rumah Belajar. Misalkan ya. Nah itu yang prosesnya nanti mungkin ke depannya akan kita pelajari lagi. Jadi selain kita mengambil dari apa yang kita butuhkan, misalkan kita mau berbagi apa yang kita miliki juga bisa dimasukkan di portal Rumah Belajar ini.
Ya, benar sekali Bapak Ibu yang dikatakan oleh Bu Mahmudah. Kita bisa membuat video yang sudah kita buat, kita upload di rumah belajar. Sebelum kita upload, otomatis kita juga harus membuat akun dulu di rumah belajar. Cuman mungkin waktu-waktu sekarang mungkin ya, cuman nggak tahu ya kalau yang di SD. Karena mungkin pada sibuk semua ngurusin ini ya. Sebagai tim reviewnya mungkin ya agak lama, mungkin baru bisa masuk ke di rumah belajar sendiri. Mungkin apa-apa Bapak Ibu, yang tidak kita upload dulu sudah. Jadi video-video yang ada di rumah belajar itu sebagian besar, ya, 90% atau bahkan 95% itu dibuat oleh guru-guru seluruh Indonesia. Bahkan MPI atau yang game yang di rumah belajar itu juga dibuat oleh guru-guru Indonesia. Itu ada salah satu yang aktif yang sering upload itu adalah Pak Denny Ranapri. Nah, itu berasal dari Tabalong, Kalimantan Selatan. Itu duta rumah belajar dari Kalsel 2018. Ya, 2018. Ya. Nah, artinya kita bisa menyalurkan ya, siapa tahu ada yang mau berbagi ilmu ya, amal jariahnya bisa dimasukkan di situ. Wah, betul sekali, amal jariah. Ini dia kata kuncinya. Ya, jadi ya mohon maaf ya kalau kita sudah nggak ada di dunia ini kan, tetap video kita masih ditonton orang dan itu merupakan kebaikan, malah kita terus mengalir. Nah, seperti itu. Oke, ya. Baik Pak Fajar, mungkin sambil menunggu pertanyaan, ini ada kuis, mungkin bisa ya kita uji cobakan sekarang, siapa tahu. Bagaimana Bapak Ibu, siap? Kita ada kuis, nanti insya Allah ada sedikit itulah kenang-kenangan lah. Alhamdulillah saya kan selain jadi guru juga penjual nih. Kalau yang sudah langganan seperti Bu Salihah ya, nanti bisa memilih di rumah saya, dianya ada 3 orang pemenang. Jadi yang ada di saya jajakan di rumah saya nanti silakan datang untuk memilihnya gitu. Ya Bu Salihah bagaimana? Ini biasanya hanya ilmu. Ya, sambil kita nanti menunggu pertanyaan dari teman-teman ya, nanti kita mau kuis dulu ya. Kuisnya berkisar juga tentang apa yang sudah kita dapat hari ini. Nah, nanti setelah kuis nanti kita akan sama-sama yang belum mengakses portal rumah belajar akan bareng-bareng untuk mengaksesnya. Saya share screen dulu untuk kuisnya. Sudah siap Bapak Ibu? Oke, saya buka dulu. Nampak Pak Fajar di sini? Oke, di Kahoot ya? Belum? Oke, sebentar. Nah, itu sudah di pertanyaannya. Oh iya Kak, ya Kak. Mohon maaf. Sebentar. Tapi belum konsentrasi, Kak, belum jawab. Oke, 3 orang ini nanti ya, 3 orang. Sebentar masih proses karena ini dari Kahoot. Bapak Ibu siapkan untuk HP-nya, boleh di laptopnya juga bisa. Dengan cara mengetik bagaimana Pak Fajar, kahoot.it ya, IT. Ya, Sambil menunggu proses, semoga ini internetnya ya. Bapak Ibu bisa mengetik di layar HP-nya kahoot.it sambil menunggu prosesnya ini. Oke. Tapi harus lihat. Ya, ini sambil muter ya. Oke, sambil ini juga internetnya. Oke, ya Bapak Ibu bisa lihat di layar. Jadi silakan masuk di kahoot.it. Nah, sebentar masih loading gamenya, game pinnya, nanti akan muncul pin. Oke, sudah nampak layar? Bagaimana? Ada yang kesulitan? Masuk dulu. Yang lewat laptop bisa membuka di HP-nya ini juga terlihat. Oke. Mana Bu Romi dari 09 Bu Kami atau Bu yang sudah dimasukkan aja kahoot.it, kemudian game pinnya 9472627. Belum ada yang masuk.
Oke, sudah muncul nama Bu Nuryati, Bu Ika. Ayo yang lainnya, ada 50 orang. Silakan. Ibu Soleha sudah muncul. Berikutnya masih kita tunggu, nggak apa-apa sambil pembelajaran. Ini juga bisa kita gunakan untuk anak-anak didik kita apabila mungkin lelah dalam pembelajaran Zoom, bisa kita gunakan aplikasi ini. Masih 3 orang, silakan yang lain masuk. 1, 2, 3 kalau 3 orang. Iya, nanti kalau nggak ada yang lainnya berarti juaranya nih Bu Solehas. Nggak perlu dibuka berarti kuisnya. Atau Oke, ada Bapak mungkin Ibu. ada kesulitan, kalau kesulitan boleh bertanya, monggo Bapak Ibu. Kalau yang kesulitan boleh bertanya, masuk di kahot.it. Masih menunggu, nggak apa-apa. Ya, Bu Nani sudah masuk, berhasil masuk. Ada 4 peserta. Kalau banyak bolehlah nanti saya tambahin hadiahnya 5 orang kalau banyak. Bu, saya ikut ini kalau gitu. Marce, Bu Marce. Oke, sudah 7 peserta. Baru klik lagi nih yang mic ya, Bu. Ayo, tadi saya lihat ada 50 peserta lebih. Ya, oke. Ada Bu Siti. Hilang ya, Bu, mic-nya hilang. Nggak apa-apa Bu, nggak pakai suara nanti, hanya tekan tombol aja. Oke, selamat datang Bu Dwi Septi. Sukses kemarin pendampingannya Bu Evi. Halo. Silakan, baru 10 peserta. Sambil belajar, sambil uji coba yang belum. Bu Rovelina. Masih mencoba yang lainnya? Ayo, yang lain masih mencoba? Bu Rohmiati belum ada masuk. Oke, Bu Rohma. Ayo. Belum. Silakan yang belum masuk, masih ditunggu, nggak apa-apa, uji coba. Pak Muhid belum, enggak, silakan masuk. Klik kahot.it, kemudian game pinnya 9472627. Ya ada 5, berarti ada 48 ya, 48. Iya, tengok. Ya, 48. Ayo, baru 11 peserta. Mantap ini. Ada yang masih mau mencoba? Ayo Bu Iva, masuk. Coba. Masih kita tunggu ya, teman-teman. Masih ke. Oke, ayo. Yang lain mau mengikuti apa tidak? Ayo, silakan masuk Bu Iva, monggo. Masuk saja di ketik aja kahot.it, kemudian langsung klik muncul pin. Ya, ketiknya di mana Bu? Ayo. Ya. Kliknya di Google-nya, di browsernya. Oke, di Google ya. Kahot.it. Nah, itu gangguan. Ya. Udah. Ini diapain Pak? Berarti reconnect kah? Try to connect aja. Ya, karena menunggu agak lama ini tadi. Connection lost, please don't refresh.
reconnect kah? Ya, nanti tunggu sebentar. Dibiarkan aja dulu ya. Ayo Bu, yang lainnya karena baru 11 peserta. Mungkin teman-teman masih mau mencoba, nggak apa-apa ya, Pak Fajar, nunggu waktunya sebentar. Oh, enggak masalah, teman-teman. Ya, karena mungkin ada yang pengalaman baru, ya kan? Jadi belum, ya, Bu Rahmatia sudah masuk. Ya, Bapak Ibu, ini juga bisa digunakan ke siswa-siswinya ini. Iya, jadi obsesi, ini semangat belajarnya. Nah, Bapak Ibu selain Kahoot juga bisa digunakan Quizzes, itu cukup banyak. Quizzes atau Menti. Ya. Ayo 10 soal saja ini tadi. Ya, monggo yang lainnya. Ada Pak Abdullah. Ayo masuk apa tidak? Nanti retrying lagi nih. 13 peserta. Bu Trami, silakan dicoba. Ayo. Bu Wiwi, monggo. Bu Rusma. Oke, Pak Zainul sudah masuk. Nanti kalau yang bapak-bapak hadiahnya untuk istrinya. Sayang istri, sayang istri. Bu Novika, ayo. Bu Ma. Bu Sukri, ayo belum masuk. Ayo. Dicoba dulu. Bu Mardiana, Bu Asih. Kita tunggu 5 menit lagi ya. Ayo ya, semangat dicoba dulu Bapak Ibu aplikasinya. Sayang istri untuk yang bapak-bapak. Siapa Ibu Zainul atau Pak Zainul? Iya. Baru 13 orang. Bu Yuni, Bu Mujirayu, Bu Marta, Bu Murdika, Bu Nur Rahmawati. Ayo Bu, lama nggak ketemu nih. Apa belum Mabda? Ayo sudah masuk belum? Oh sudah Kak. Sudah masuk kuisnya belum? Ayo baru 13 orang. Bu Rovelina. Oh sudah. Ya, saya muter-muter. Iya, memang Bu, sesuai internetnya. Ya, ini sudah 15 orang. Bu Nur Ida, ayo, belum. Cek waktunya Pak, nanti biar. Ayo Bapak Ibu, biar nanti sudah terlalu siang, monggo. Ada yang masih mau mencoba enggak? Atau cukup 15 orang ini? Oke. Ya, Bu Trami mencoba. Ya, 3 menit lagi untuk dimulai kuisnya. Oke, Bu Iva sudah berhasil masuk. Selamat. Bu Asma, bagaimana masih mau mencoba? Kapan dimulainya? Kapan dimulainya, Bu? Ayo, Bu Anu. Bu Janawati mau mencoba? Silakan. Ya, nambah. Ya, kita ya. Oh, keluar lagi. Bu Sukri. Oke, 17 orang. Ayo, kurang 3 orang lagi. Ayo. Pak Edwin Syah, ayo sayang istri. Silakan masuk uji coba. Oke, 18 orang, kurang 2 orang lagi. Habis itu kita akan mulai. Ya, 2 orang lagi. Ya, 20 orang lah paling enggak, karena minimal separuh. Keluar, ada yang keluar. Mari Bu Maria Tumba. Keluar.
Mungkin internetnya ya. Oke, atau kita mulai aja Pak. Ini nanti takut terlempar. Ya baiklah Bapak Ibu, ini ya. Berarti hanya 14 orang merebutkan 3 hadiah. Nah, Apa bisa muncul ini? oke. Ini mungkin kayaknya teman-teman belum begitu paham Pak aplikasinya ya. Iya, jadi ini tadi namanya itu. Oke, siap. Oh, masih ada yang nambah ya? Takut. Oke. Oke, kita hitung aja ya sampai 3 ya Pak. Hari kita mulai ya. Oke, 1, 2, sudah nggak ada yang masuk. 3. Baiklah, siap-siap Bapak Ibu. Perhatikan di layar Bapak Ibu ya. Perhatikan di layar. Saya akan mulai. Oke. Oke, kita mulai. Bapak Ibu, nah silakan nanti klik warnanya. Berikut ini merupakan hari ulang tahun Kota Bontang. Silakan di layarnya Bapak Ibu pilih warnanya. Di situ ada. Oke, sudah 4 orang menjawab. Waktunya saya perpanjang 30 detik tadi. Oke, ada 7 orang yang benar. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 12 Oktober ya, kemarin ya? Kemarin. Oke. Wah, kita lihat nilai paling. Iya, Bu Nani dari 09. Oke, kita lanjut kuisnya. Berikutnya. Portal pembelajaran gratis dari Pusdatin adalah sangat gampang Bapak Ibu ya. Ya, tercepat yang dapat nilai. Rumah belajar. Ayo diklik aja, diklik saja, tidak ada suara ya. Oke. Kecepatan yang dilihat ya. Jadi benar dan cepat gitu ya. Nah. Oke, semua sudah menjawab. Siapa yang paling tepat? Kita lihat. Oke, coba. Ada yang masih salah ya? Atau dia tidak lihat layarnya? Iya mungkin. Oke, sekarang Bu Nuryati menempati yang pertama. Bu Nuryati dari 010. Kita lanjut soal berikutnya. Portal Rumah Belajar dapat diakses melalui ya. Nah, ayo. Oke. Belajar.kemdikbud.go.id. Oke, 5 orang. Kita lihat. Aduh, ternyata anak saya ngikutin. Yang pertama Farhan. Kita lanjut. Berikutnya. Fitur terbaru dari Rumah Belajar adalah yang tadi. Ayo, yang sudah. Yang mana fitur terbarunya? Adik enggak usah ikut. Enggak boleh. Jangan dimarahi Bu. Biar... Dia penasaran. Oh iya. Karena tadi pagi uji coba. Hijau. Hijau Kak. Ayo. Warna hijau. Oke, ya jawabannya adalah EduGame. Oke. Kita lanjut siapa? Farah enggak boleh ikut, enggak mau Ibu. Nanti Enggak apa-apa, 2 sampai 4 berarti. Oke, lanjut berikutnya di bawah ini merupakan logo fitur Rumah Belajar dari mana ini? Ini logo untuk apa? Ning.
Iya nggak Pak? Yang iya Pak. Yang mungkin tahu jawabannya. Ini bisa jawabannya. Oh masih yang ini. Oke, ada 7 orang yang benar. Kita akan lihat. Wih, nilai tertinggi Bu Nani. Kayaknya nih kandidat untuk juara ini. Berikutnya kita lanjut 10 nomor aja. Tadi sudah ada 6 ini. Fitur rumah belajar yang memungkinkan guru untuk membuat kelas daringnya adalah yang sudah disampaikan Pak Wajar tadi. Merah. Ayo. No. Nggak boleh ganggu adik-adik. Oke, betul semua. Berarti sudah merasuk Pak Wajar. Berarti. Mantap. Oke, 3 orang. Kita Ada lanjut on-fire, nomor Soleha. ke-7. Oke, kebijakan Ayo, untuk Soleha. pendidikan pada masa pandemi adalah kecepatannya Bapak Ibu ini gampang tapi yang paling cepat. Kuning. Ayo. Apa? Ayo, Apa? dibaca dong soalnya, nggak boleh apa-apa. Kebijakan untuk pendidikan pada masa pandemi adalah pembelajaran daring. Wih, mantap itu. Apa? Ya, sahabat rumah belajar ini. Masa pembelajaran daring. Pembelajaran daring. Oke, benar semua. Kurang berapa nomor ini? Wih, skor tertinggi. Wih, Bu Sukriani menyusul. Ayo, semangat. 3 orang. Oke, nomor 8. Kurang 2 lagi. Ikut jenjang sekolah. Berikut jenjang sekolah yang dapat diakses dalam rumah belajar. Kecuali ya, Bapak Ibu, kecuali. Biru. Wali. Biru katanya. Oke. Berikutnya terakhir ya. Kayak nomor apa ini? Kita lihat dulu skornya. Panas saya. Kita lanjut 9. Fitur utama dalam portal rumah belajar berjumlah yang fitur utama yang saya sampaikan. Kita kali. Yo. 6. Ya, apa? 3, 4, 5, 6. 6. Kayaknya 3 sih, Pak. Atau 4 lah. Oke, jadi ada 4 ya. Tadi ada sumber belajar, ada apa lagi? Bank soal, ada wahana jelajah angkasa. Ada lab maya dan kelas maya ya. Oke. Terakhir ya, soal terakhir. Siap? Oh, kita lihat dulu. Ih, Farhan enggak boleh kayak gitu. Gangguin, mohon maaf Bapak Ibu. Penasaran. Oke, terakhir. Ya, nanti Farhan di skip aja. Untuk peningkatan kompetensi guru dalam rumah belajar terdapat fitur yang sudah dijelaskan Pak Fajar tadi. Ayo, tahu Farhan ini, Farhan tahu. Farhan tahu kan? Singkatannya biasanya PKB Bu ya. KB. Dan kita lihat. Ya, kita lihat siapa dia. Nanti kalau anak saya di skip ya, anak saya skip. Oke, selamat untuk Bu Nuryati. Ini untuk skip yang Farhan gimana ini? Wah. Nanti ada biasanya urutan yang ini Ibu. Oke, Bu Soleha ya. Untuk yang ketiga Bu Soleha.
Selamat Jadi ya, Bu jadi Nuriati, untuk Bu selamat Nani, Bu Bu Nuryati, Nuriati, dan Bu Soleha. Nuriati, Bu Oke, Nani dan Bu Soleha. next. Kita lanjut. Nah, seperti itu. Balik, kita stop screen-nya. Oke, Alhamdulillah. Mana ini suaranya Bu Nani? Suara pertama. Terima kasih banyak Bu Mahmudah. Nanti ya, Japri ya, Bu Nani, Bu Nuryati, dan Bu Soleha ini sudah hafal ini. Wah, nanti bisa pilih ke rumah saya ini. Insyaallah. Biasanya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, demikian itu tadi sekilas tentang bagaimana juga cara untuk mengatasi kebosanan ketika kita belajar daring. Nah, ini setelah ini saya beri kesempatan untuk satu orang bertanya, atau kalau tidak bertanya boleh testimoni ya Pak Fajar setelah mengikuti ini seperti apa yang sudah didapat atau kiranya apa yang belum difahami. Atau sekarang Bapak Ibu sudah pernah mengakses portal rumah belajar? Monggo dicoba dulu mungkin Pak, dipandu yang belum. Bapak Ibu, selain di webnya, kita bisa pasang juga di aplikasi di HP iya, kita. betul. Ya, di aplikasi di HP kita itu dengan cara kita masuk di Play Store. Mungkin kalau mau memasang aplikasinya. Kepada Pak Fajar mungkin bisa disampaikan cara aplikasi ya. Ya, Saya lewat setting aplikasi di HP. Jadi untuk mungkin anak kita yang di rumah, untuk kita pasangkan aplikasinya bisa. Oke, silakan langsung kepada web browser juga. Ya. Jadi selain yang di browser tadi, kita pasang aplikasinya, di-download di Play Store. Monggo, silakan. Play Store, Mbak ya? Ya, buka. Mungkin dipandu oleh Pak Fajar, silakan. Buka Play Saya Store. siapkan namanya dulu. Ya. Tampilan Oke, Pak. Oke, Pak, Play Store-nya. Kemudian di situ ditulis saja rumah belajar, nanti akan nampak mungkin sambil menunggu Pak Fajar. Nggih. Rumah belajar, Bu. Nggih, ya Pak. Sambil menunggu tayangan Pak Fajar. Oke, sudah. Ya. Alvan, adik, Van. Oh, ini salah satu Facebook. Monggo, Bapak Fajar. Oke, Bapak Ibu misalnya ada Play Store. Ini memang ada Play Store pasti ya. Play Store kita klik di Play Store. Sebenarnya Ya, rumah belajar nanti. Bisa diikuti Bapak Ibu untuk yang belum pernah. Nah, ini kalau misalnya yang belum kan pastinya ada tulisan install ya. Nah, install seperti biasa. belajar online. Oh, belajar online. Ada SMS-nya Bude dari dari Telkomsel. Ada apanya? Hah? Nggak bisa lihat itu Bude kemarin aja malah bayar 46. Yang Telkomsel Bude. Yang dari Kemendikbud kan Bude? Iya. Ini saya bisa Bude masih sampai untuk Zoom sama WA kan Bude bisa. Bude nggak ngerti yang. Oh Bude kan halo ya? Oh kartu halo nggak bisa ya berarti. Bisa juga sebenarnya Bude kan Telkomsel juga itu Bude. Pasca bayar ya. Bude ya. Iya pasca bayar Bude. Bude kan tetap bayar ya karena pasca bayar kan.
Oke, Bapak Ibu kalau sudah terinstall, sorry. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya tampilannya. Nah, di sini tampilannya ada di sini fitur utama, sumber belajar, Lab Maya, Bank Soal, dan kelas digital. Nah, di bawahnya ada fitur pendukung, buku sekolah, BSE ya, BSE, PKB, Peta Budaya, Wahana Jelajah Angkasa, dan ada di bawah nanti. Nah ini karya guru, karya komunitas, dan karya bahasa dan sastra. Ini ada konten lainnya, pena, bagi yang hobi menulis. Ini ada dari Bu Roro Martuningsi, sama fitur-fiturnya. Nah, diatur. Roro dari Surabaya, Pak Fajar ya? Ya, gitu. Nah, ini bisa masuk melalui Gmail kita. Ada pusat bantuan, dari riwayat. Konten. Oke, ada yang sudah berhasil? Bapak siapa tadi? Sudah mencoba? Sudah berhasil dulu? Sudah Bu. Oh, sudah berhasil ya. Jadi itu Bapak ya kalau di nanti bisa browser, bisa lewat di aplikasi HP. Ya Bu, alhamdulillah sudah. Ya, dan ini juga bisa menggunakan data paket cloud yang diberikan pemerintah ya Pak Fajar ya, termasuk rumah belajar ya. Rumah belajar termasuk. Ya. Jadi rekomendasi portal pembelajaran yang disarankan dari Kementerian Pendidikan adalah rumah belajar. Paket lagi. Sudah. Ya. Tamunya. Bagaimana Bu Ramatnya? Ada yang perlu ditanyakan? Oke, Bapak Ibu silakan. Sebelum Suruh foto kita tadi di situ. Iya. Orang ke Solima nanti katanya dapat mobil. Kalau saya lebih senang dari laptop Pak, kadang-kala di aplikasinya belum terbuka mungkin jadi saya enak buka lewat laptopnya yang browser itu lebih lengkap kalau menurut saya. Tapi ini juga mempermudah anak-anak. Langsung di sini bisa dibagikan Pak ya. Nah seperti ini yang titik 3 saya biasanya begini. Jadi ada titik 3 di bawahnya. Langsung saya share ke grup wali murid. Bisa juga di-download dulu. Ya, nah ini titik 3 yang di sebelahnya download. Nah, itu saya kadang begitu, langsung saya share ke wali murid. Kebetulan IPA banyak sekali, jadi alhamdulillah saya terbantu di situ. IPA itu kan butuh juga, kan. Jadi siswa tinggal klik juga Bu ya. Bu Mahbubah, sekalian saya ada yang mau saya tanyakan. Oh ya silakan Ibu dari 04 ya, suaranya kayaknya. Iya. Oke. Monggo. Terima kasih Bu, saya Bu Rusma dari 04. Iya. Kebetulan saya itu pakai Classroom. Nah, kalau saya mau ambil video, saya itu mengambilnya dari YouTube. Karena belum tahu ini yang tentang rumah belajar. Jadi bisa mungkin sekalian saya diajarin bagaimana caranya supaya saya mengambilnya dari rumah belajar ini. Karena biasanya itu saya mengambilnya dari YouTube.
Oke. share di Classroom Oke. untuk melihatkan anak-anak video pembelajarannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rusma. Ke Pak Fajar mungkin teknisnya seperti apa Pak? Bisa dibantu? Oh, boleh. Bentar. Saya stop dulu yang ini ya. Oke, ya. Terima kasih Bu Rusma. Sambil jalan, yang lainnya boleh. Berarti kita buka terlebih dahulu Google Classroom kita. Tuh, ada yang lagi tidur kan nggak Bu? Itu anak saya. Saya yang tertidur. Itu nidurin anak bayi saya, mohon maaf ya. Kakaknya yang ganti ibunya sementara. Ya, ini kelas ya. Seperti ini Bapak Ibu ya tampilan misalnya Google Classroom. Misalnya kita akan membuat satu gimana ya, terserah aja nanti foto barang aja materi misalnya ya. Mudahan bisa ya. Tolong dibantu ya, jadi apa? Coba misalnya video. Ya, judul video. Bilangan prima ya. Tadi ketemu bilangan prima ya. Nah, ini ada kata-katanya lah, berikut sebenarnya kurang lebih aja sama dengan yang Ibu misalnya upload dari YouTube. Oh iya. Sama aja. Yang kami tambahkan kan, cuma kita cari dulu yang mana. Sumber belajar. Oh, kita cari di sumber. Biasanya kalau YouTube kan kita salin link, baru kita kirim ke file, anak-anak buka linknya di situ. Oh, bukan dari Google Classroom. Kan sama ya, kalau saya di Google Classroom itu saya ngambilnya salin link dari YouTube. Kemudian iya, saya sama aja. Sama aja. Nah, kan tadi salin link ya. Nah, di sini kita cari kan SD. Ya. Misalkan tadi, sembarang aja dulu ya, misalnya. Ini ada operasi pencampuran. Nah, boleh ini aja dulu semua. Nanti kita ganti. Nah, di sini kan. Oke, di sini ini jadi. Atau langsung coba ya. Ini bisa juga di-download terlebih dahulu. Oh, di-download. Bisa di-download. Coba kita salin ininya. Salin yang di atas. Satuan dan ngaling kan. Coba kita posting. Lupa. Langsung pertemuan. Nah, jadi nanti anak-anak klik. Nah, sini dia. Oh, sama aja. Cuma tulisannya tampilannya itu kalau YouTube kan YouTube. Ini sumber belajar. Sumber belajar. Sama aja. Nah, seperti itu. Nah, ini lain berarti ya. Ya seperti itu. Ya sama. Pada prinsipnya sama. Copy link juga, saling link. Iya. Ya, makasih Pak. Oke, bagaimana Bu Rusma? Sudah ya? Bisa. Iya. Nah, jadi misalnya tidak ketemu di YouTube, mungkin yang lebih
akurat di rumah belajar. Seperti itu. Iya. Oke. Silakan Bapak Ibu yang lain, barangkali ada yang masih ditanyakan. Nah, nanti sambil dicoba-coba Bapak Ibu dibuka-buka konten-konten yang lainnya. Nanti jadi tidak pada sumber belajar aja, bisa juga di yang lainnya yang mungkin dapat dimanfaatkan pada pembelajaran daring ini. Mungkin kalau untuk yang kelas maya itu sepertinya butuh pelatihan lebih lagi Pak, ya Pak Fajar. Sepertinya seperti itu ya. Kalau yang ya nanti kan. Oke, mungkin itu sambil teman-teman mencoba, mungkin salah satu testimoninya untuk setelah mengikuti kegiatan ini, boleh meminta salah seorangnya? Halo, mungkin dari Bu Rusma, boleh? Halo? Monggo dibuka dulu mic-nya Bu Rusma. Ya, sudah. Bagaimana Ibu? Perasaannya atau apa yang sudah didapat hari ini? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan testimoni tentang pertemuan kita pagi ini. Saya terus terang mengucapkan terima kasih telah memaparkan tentang rumah pembelajaran. Terus terang pernah juga kami dengar itu, tapi sekilas kayaknya di pelatihan di sekolah kayak itu, pernah berkunjung ke sekolah atau lewat mana kayak itu, atau Tanoto Foundation kayak itu, kalau enggak salah pernah, tapi sekilas. Tapi dengan mengikuti yang ini yang pertemuan pagi ini sangat-sangat mendetail dan bisa juga membantu saya. Biasanya saya di classroom itu saya mengambilnya dari YouTube itu otomatis kan banyak diketahui, sudah banyak diketahui anak-anak. Dengan mengambil nanti dari rumah belajar, anak-anak bisa lebih tahu bahwa ternyata masih ada yang lain yang selain bukan YouTube aja, masih ada sumber belajar lain bukan hanya dari YouTube. Dan mungkin lebih, kalau YouTube kan banyak-banyak, misalnya mau membuka pembelajaran malah buka ke yang lain-lain. Tapi kalau di rumah belajar otomatis yang dibuka tentang pembelajaran. Ya, terima kasih atas informasinya pagi ini. Makasih. Terima kasih Bu Rusma. Dan tentunya Bapak Ibu yang punya anak-anak juga yang Edu Games bisa dicoba ya. Nanti itu yang untuk baik untuk siswa maupun untuk anak kita sendiri. Oke, tadi ada yang bertanya Pak Fajar di chat, coba saya bacakan dulu sebelum kita tutup. Apakah kita mau ke akses rumah belajar kita harus daftar dulu ya? Bagaimana? Halo? Ya. Ya, bagaimana Pak Fajar? Ya. Ya. Memang tidak mesti harus login dulu ya. Tapi ada fitur-fitur yang mengharuskan kita untuk kita login, seperti simpatik atau PKB tadi ya, itu harus login terlebih dahulu jika kita ingin mengikuti kegiatan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya kita coba masukkan mengunduh, itu sepertinya tidak perlu login. Nah, jadi Bapak Ibu bisa ekspor sendiri. Kalau kelas maya, nah pasti harus login. Nah, seperti itu. Karena kita kan harus membuat kelas kan, pastinya kita membuat ruang kelas pasti ada yang punya gitu, gurunya, tempatnya juga harus ada. Nah, jadi kalau tempatnya tadi istilahnya tempat sekolahnya kan berarti kita harus daftarkan sekolahnya. Nah, kemudian nanti ada gurunya, itu memerlukan login data kita. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada sebagian yang perlu login masuk, ada sebagian yang tidak perlu login.
Oke, terima kasih. Saya rasa sudah lengkap sekali ya hari ini kita pertemuannya. Kami berdua mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pengurus KKG Gugus 2 Bontang Utara. Karena berkat Bapak Ibu semuanya kita diberi kesempatan untuk berbagi dan sharing pada hari ini. Jadi kalau tanpa izin dari Bapak Ibu semua tentunya kami tidak bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta, Bapak Ibu Gugus 2 yang telah meluangkan waktunya pada hari ini untuk bersama kita saling sharing. Semoga ke depannya kita akan mengadakan kegiatan lagi mungkin untuk mendalami salah satu fitur ya Pak Fajar, mungkin untuk kegiatan kelas maya yang lebih kita dalami seperti itu. Bagaimana? Terakhir dari Pak Fajar, boleh memberikan statementnya yang terakhir sebelum kita tutup bersama. Dalam rangka pembelajaran jarak jauh ini kita harus memanfaatkan segala sesuatu yang memudahkan bagi guru dan memudahkan juga bagi siswa. Jadi selain kita dalam persiapan, juga mungkin faktornya juga dari siswa juga yang mudah bagi siswa. Mungkin seperti itu. Oke, ya terima kasih. Jadi tetap semangat Bapak Ibu ya pembelajaran. Ya nanti kita mau pembelajaran jarak jauh meskipun bagaimana kita tetap berjuang untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Bagaimana jargon rumah belajar? Merdeka belajarnya, rumah belajar portalnya, maju Indonesia. Oke, Bapak Ibu mohon untuk membuka videonya sebentar, mungkin bisa diambil fotonya Pak Fajar sambil kita ya ini rumah belajar. Merdeka belajarnya, rumah belajar portalnya, maju Indonesia. Oke, ini ada 3 slide, mungkin agak bertahan lama. Pak Fajar, siapa ini? Saya apa Pak Fajar? Terserah Ibu, karena kita rekam juga kan, jadi tahan sebentar. Oke deh, saya hitung ya. Nanti tahan saya dulu. ada 2 slide aja. Oh gitu. Ya, saya hitung dulu. 1. Ya, ini kan ada 3 layar sepertinya. 1, 2, 3. Sebentar, 1 lagi layar berikutnya. Sebentar, karena ada banyak. Alhamdulillah hari ini luar biasa, teman-teman. Oke, rumah belajar mana? 1, 2, 3. Oke. Ada. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Siapa saja. Oke. Demikian dari kami, Bapak Ibu sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini. Semoga apa yang kita sharingkan akan menjadi sesuatu hal yang dapat kita berikan kepada anak didik kita. Terima kasih Bapak Ibu pengurus dari KKG. Berjumpa lagi lain waktu dan lain kegiatan. Terima kasih. Kami akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar. Ya, enggak. Oke, ya yang mau ngobrol boleh dulu. Saya stop. Oke, masih terbuka. Bu Nani.